Nah itu ketika dimakan sekarang konteksnya selain konteks sosial juga rasanya juga seperti udah beda gitu. Itu kalau yang saya rasakan ya. Itu bagaimana kemudian makanan bisa seperti apa ya? Seperti lingkar waktu yang mempunyai konteks apa ya? Konteks sosial, konteks politik. Nah, itu yang gitu ya. Bahkan misalkan apa ya? Ada dinamika-dinamika seperti itu banyak makanan yang ketika kita ngomongin enak tidak enak itu selain tidak hanya tidak quote unquote tidak penting, itu juga tidak relevan gitu. Makanan A mungkin saat ini kita ngomong tidak enak, tapi itu ke depan atau bahkan sebelumnya itu dianggap enak ataupun berkebalikan gitu. Jadi konteks itu menurut saya kurang relevan gitu ketika ngomongin masalah enak gak enak karena banyak hal yang bisa dieksplorasi dari sebuah makanan ya. Halo teman rasa, jumpa kembali dengan saya Cak Tom dan inilah Aku Rasa, Akar Kuliner Nusantara. Menulis makanan atau kuliner bukan soal menilai sebuah makanan itu enak atau tidak. Lebih dari itu, seorang penulis kuliner juga harus bisa untuk mendeskripsikan bagaimana cita rasa, aroma, tekstur dari sebuah makanan melalui tulisan atau dalam bentuk tulisan. Nah, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan sebagai seorang penulis kuliner? Kali ini sudah hadir di studio Aku Rasa seorang penulis kuliner. Dia adalah Mas Husni Effendi, seorang founder di folklorerasa.com dan juga penulis di Tirto ID. Selamat sore Mas Husni. Sore Cak Tom. Apa kabar Mas? Baik. Tadi macet atau gimana Mas menuju sini? Atau naik kendaraan umum? Naik MRT. MRT ya, itu sebuah pilihan yang paling masuk akal kalau menuju ke Jakarta Selatan. Ini kan, apalagi kalau seperti saya juga kadang kalau dari kantor di Jakarta Pusat atau di Timur paling enak naik MRT. Mas Husni, gimana nih ceritanya awalnya Mas Husni kemudian terjun berpunya profesi di bidang penulisan terutama kuliner nih di literasi kuliner. Kalau awalnya apa, hobi atau suka makan kah gitu. Biasanya gitu kalau suka makan itu kecilnya suka ikut ibu gitu biasanya. Ya kalau dari dulu udah suka menulis sih. Cuman dulu menulisnya ulasan film, teater, musik atau catatan perjalanan gitu kan di beberapa media gitu ya. Nah, mulai suka menulis kuliner itu mungkin awal-awal pandemi ya. Itu kan pandemi itu kan banyak mengubah orang ya. Ya saya udah suka menulis satu terus juga suka masak tapi ya basic-basic lah gitu ya. Dan di pandemi itu karena sering WFH gitu jadi explore resep, terus sering nonton tayangan kuliner, baca-baca kuliner segala macem, terus tanpa sadar udah kayak kayak ada perubahan yang ketika misalkan dulu ketika saya makan itu misalkan moto makanan itu kayak yang canggung. Enggak, kalau sekarang moto makanan setiap saya makan entah itu nanti di upload di Instastory atau segala macam itu tiba-tiba muncul inspirasi. udah kayak otomatis gitu ya. Kayak semacam bagian dari penghormatan untuk makanan gitu. Itu yang saya rasakan terus apa-apa jadi kayak saya ngehubunginnya sama kuliner gitu kayak tokoh ini kira-kira sukanya makan apa ya atau misalkan fenomena ini urusannya sama kuliner gimana segala macam kayak otomatis kayak gitu sih Mas. Jadi dari situ tuh terus jadi sering nulis di Tirto jadi mendirikan folklorerasa.com. Ya itu jadi lebih intens dari awal pandemi itu. Memang mendiskusikan atau membahas kuliner itu bisa dari berbagai macam perspektif sih ya. Betul. Seperti tadi ada bicara tentang sejarah, ada yang bicara tentang si pembuatnya atau orang-orang yang menikmatinya, peralatannya, banyak sekali lah story behind food atau behind culinary yang bisa dikulik gitu. Nah, untuk bisa menghasilkan tulisan yang quote and quote baik gitu,
untuk bisa menjadi seorang penulis terutama kuliner, apa sih Mas Husni yang harus dimiliki atau apa yang harus disiapkan oleh seseorang? Yang harus dipelajari apa gitu? Oke. Kalau dari apa ya? Kalau ini tulisan ya, berangkatnya berarti ada dua hal. Pertama tentang apa ya? Mengeksplorasi dari kuliner itu sendiri. Yang kedua juga bagaimana tulisan itu juga harus apa ya? Harus lekat dengan riset dan apa ya? Banyak literatur yang tidak hanya dari apa teks tapi juga harus banyak jalan, banyak ngobrol, banyak nanya, banyak jalan dan banyak makan, jajan. banyak makan, banyak seperti itulah kira-kira ya. Dan yang paling penting juga empati. Empati. Iya, itu soal empati itu nulis bagus kalau empatinya kurang juga kurang ini ya buat saya. Gak ada feel-nya ya. Semacam itu ya. Gak ada rohnya. Gitu karena apa ya? Mungkin kalau nulis tentang warung A atau segala macam itu kan bisa jadi itu adalah semacam apa ya? Warisan keluarga terakhir lah ya gitu. Ketika misalkan diulas tidak apa ya? Tidak empatik itu kan bisa berakibat ya tidak menyenangkan atau buruk untuk sisi ekonominya si punya warung. Terus dari segi yang lain juga apa ya? Empatik itu membawa yang tadi dikatakan Mas Tom ada ruh ya. Makanya saya menulis itu biasanya saya berangkatnya dari sisi personal orang atau manusia, makanan apa yang kira-kira dia apa ya lekat kenangannya dengan makanan itu, terus kemudian itu menjadi apa ya masuk ke lanskap besar untuk membahas makanan yang untuk lebih apa ya lebih intensif gitu. Biasanya saya melakukannya seperti itu. Nah untuk menceritakan kembali kepada pembaca itu biasanya kalau seorang Mas Husni itu punya algoritma yang kayak gimana sih, punya tips and tricks untuk apa namanya menyajikan itu ciri khas seorang Husni itu seperti apa? Ciri khas kalau saya menulis apa ya titik nyamannya saya itu tadi tentang bahwa makanan itu tidak hanya berhenti di objek makanan itu sendiri. Ya, bukan hanya soal rasanya. Betul. Gitu ya. Ya, bukan hanya soal itu. Terus juga bagaimana makanan itu menghubungkan banyak hal. Makanan ini kan apa ya satu medium yang cukup smooth ya untuk masuk ke apa ya politik, sosial, antropologi, sejarah apa segala macam itu bisa sangat lembut lah masuk ke situ gitu ya. Bahkan hal-hal yang sensitif gitu ya. Kayak dulu saya nulis tentang ayam ya, tentang sajian ayam goreng dan ayam apa itu? Ayam kuah kuning itu, ayam gulai gitu. Dan saya riset menemukan itu konteksnya bahwa saya merasa dulu ketika saya kecil gitu tahun 90-an mungkin di Cak Tom juga sama ya. Ayam tuh di era-era itu, era Orde Baru itu makanan yang mewah gitu. Nah saya menelisik kenapa ya ayam itu mewah, terus saya cari-cari ternyata salah satu jawabannya itu malah saya temukan di film G30S. Ada satu scene yang menurut saya paling menarik itu adalah ketika ada anak kecil dengan ibunya, urip kecil, mungkin Mas Tom juga ingat itu jadi backgroundnya kayak ada pejabat dengan beberapa mobil lewat gitu, terus mereka tidur di pinggir jalan, terus anaknya kebangun, terus tiba-tiba anaknya nanya, Mak memang tiap hari Raja makan ayam ya? Teng gitu. Oh, oke, tahun 60-an berarti ayam udah termasuk apa ya? Mewah. Makanan mewah. Sampai kemudian 90-an pun saya masih merasakan itu. Jadi saya tidak merasa berkecil hati kalau misalkan tahun 90-an ketika makan ayam hanya misalkan nunggu bapak pulang dari tahlilan atau misalkan nanti nunggu lebaran atau segala macam, ternyata konteks sosialnya itu juga erat gitu. Kan juga tahun 90-an baru kemudian Soeharto menerbitkan Perpres tentang ayam ras ya. Terus kemudian 90-an akhir juga baru mulai bermunculan kan gerai-gerai ayam dari luar yang di mana itu salah satunya di Sarinah itu dan segala macam dan sekarang kan 2000-an juga banyak gerai-gerai ayam lokal ya, ayam goreng banyak segala brand-brand macam. Betul. Sekarang. Nah, itu ketika dimakan sekarang konteksnya selain konteks sosial juga rasanya juga seperti udah beda gitu. Itu kalau yang saya rasakan ya. Itu bagaimana kemudian makanan bisa seperti apa ya? Seperti lingkar waktu yang mempunyai konteks konteks sosial, konteks politik. Nah, itu yang gitu ya. Bahkan misalkan ada
dinamika seperti itu, banyak makanan yang ketika kita ngomongin enak tidak enak itu selain tidak hanya tidak quote out quote tidak penting, itu juga tidak relevan gitu. Makanan A mungkin saat ini kita ngomong tidak enak, tapi itu ke depan atau bahkan sebelumnya itu dianggap enak ataupun berkebalikan gitu. Jadi konteks itu menurut saya kurang relevan gitu ketika ngomongin masalah enak gak enak, karena banyak hal yang bisa dieksplorasi dari sebuah makanan ya. Betul. Dan kalau bicara rasa atau selera itu kemudian memang sangat dinamis ya. Betul. Tadi itu dinamis banget. Tadi back to 90s waktu itu kita seperti apa itu udah enak banget gitu misalnya. Ketika masuk sekarang ya udahlah gitu kan. Iya. Menarik sekali. Tapi juga kemudian menjadi ini kalau kita bicara dari perspektif tulisan ya. Menuangkan balik lagi, walaupun tadi Mas Susi menyampaikan bahwa makanan bukan hanya soal rasa, taste gitu. Tapi ya bagaimanapun namanya makanan, ada taste. Ada sesuatu yang ingin diceritakan juga. Gurih, manis, asin atau rasa, jadi enak gak enak. Itu kalau Mas Husni ada tipsnya atau punya cara tersendiri nggak untuk menyampaikan kelezatan atau keenakan? Kalau saya bandingkan misalkan kalau almarhum Pak Bondan itu kan punya level ya. Betul. Maknyus itu apa gitu ya. Iya. Gitu. Ya. Bahkan Pak Bondan itu kan maknyus itu hanya satu ya. Itu kan kayak betul yang dikatakan Cak Tom tadi, level maknyus, ada level top markotop, ada level apa lagi. Pokoknya intinya dia menghindari kata itu ya. Dalam tulisan-tulisannya pun juga Pak Bondan juga menarik itu bagaimana mengeksplorasi tentang rasa itu gitu. Saya tadi mau bilang bahwa tentang bagaimana mendeskripsikan makanan itu bisa dari misalkan kalau dalam masakan kan biasanya ada 5 rasa dasar ya, asam, asin, manis, pahit, umami atau gurih itu ya, dan atau gabungan dari beberapa rasa itu segala macam, dan biasanya rasa-rasa ini bisa berdiri sendiri dengan dengan ada penjabaran sisi psikologisnya, ada penjabaran dari sisi sejarahnya gitu. Ngomongin makanan manis saja gitu. Itu mau dijabarkan dari mana? Dari sisi sejarah. Misalkan Jawa yang identik dengan makanan manis, itu ketika dieksplorasi sejarahnya adalah tentang Belanda yang kalah atau bangkrut saat selesai perang Diponegoro gitu kan. Terus kemudian dia banyak menanam tebu dan sawah agak tergerus segala macam gitu. Atau misalkan dari rasa asin, yang tertanam kuat di kepala saya tentang asin itu adalah identik dengan kemiskinan. Entah kenapa gitu, karena mungkin saya kecil di Magelang gitu ya. Terus ketika misalkan dulu ada tamu gitu, kalau disuguhi ikan asin tuh kayak nggak sopan gitu, kayak kurang pantes, kayak segala macam lah kayak gitu. Tapi itu sisi psikologisnya ya. Bahkan kayak misalkan Wiji Tukul gitu membuat puisi merepresentasi kemiskinan juga memakai ikan asin gitu. Nah tapi kemudian ketika saya merantau ke Bandung, ikan asin ini levelnya berbeda. Dia lebih egaliter ternyata. Dia hadir dalam sajian-sajian ngabotram, ngeliwat bareng itu ketika misalkan dilakukan reuni kecil-kecilan atau kita bertamu segala macam, itu tuan rumah itu biasanya pakai daun pisang di ruang tamu, terus makan rame-rame, dan salah satu itu ikan asin gitu. Nah itu gitu. Itu bisa mendeskripsikan hanya satu ikan asin itu bisa luas gitu ternyata gitu. Tadi kalau Cak Tom bertanya tentang bagaimana itu bisa banyak diulik, bisa sangat kaya gitu. Ya. Bisa dari berbagai perspektif ya, untuk menghadirkan kekuatan dari rasa. Betul. Ya. Bukan sekedar asin gitu. Iya. Atau dan kadang kan kendalanya gini, kecenderungan dalam dalam makanan membahas itu kan kayak ada ini makanan viral, ini bukan makanan viral, terus ada kayak semacam rendah diri karena ini makanannya yang deso atau segala macam. Justru itu otentiknya gitu. Bahkan makanan-makanan yang nyaris punah gitu, nyaris yang mungkin pernah kita dengar tapi mungkin
kita nggak tahu nyari di mana segala macam, kan itu sekarang juga sudah mulai banyak ya Cak Tom ya gitu. Iya, malah itu bisa jadi satu nilai tambah, Betul, ya kan? betul. Sehingga kemudian kita lihat kopi klotok itu bisa jadi sedemikian viral dan Iya. itu ya, karena Iya, makanan iya. yang disajikan itu Otentik. ya Iya. otentik, Iya. susah nyarinya Iya. gitu ya, dan Iya. nggak common gitu mungkin seperti itu, Betul. sehingga ya kita hidup di zaman narsis gitu. Jadi kalau kita menikmati sesuatu yang langka, yang nggak umum gitu, jadi satu value tersendiri ya. Makanya Iya, orang iya, gitu. iya. Iya, Ya, sepakat tuh Cak Tom. menarik banget. Dan itu sebenarnya juga kemudian bisa buat teman rasa yang ingin terjun di bisnis kuliner, value dari produk atau services yang teman rasa mau sajikan sebenarnya bisa banyak perspektif ya. Betul. Nggak cuma soal, sekali lagi bukan hanya soal makanannya, tetapi juga bisa soal ambience, experiencing, betul. ya kan, makan di pawon gitu misalkan, iya. itu kan sesuatu yang langka juga gitu. Makan makanan yang bahan bakunya tadi barusan kita petik dari hutan, kita diajak jalan-jalan dulu ke dalam hutan atau metik sendiri di kebun gitu ya. Iya, seperti yang dilakukan chef itu Charles Toto dari Papua, jungle chef, yang dia ngajak makan orang itu. Kalau chef biasanya di tempat yang mewah, dia ngajak ke hutan, di tengah hutan. Jadi masak dari apa yang ada di situ. Itu menarik. Itu di Eropa mahal banget tuh Mas, foraging tourism itu. Ketemu jamur, ketemu mungkin bawang, ya itu yang kita ini, atau rempah apapun yang di hutan lalu dimasak bareng-bareng. Oke. Menarik banget. Nah Mas, sebagai penulis, ada nggak hal-hal yang jadi pakem buat Mas Husni untuk dihindari gitu, yang nggak mau, entah itu kalimatnya, gaya bahasanya, aku nggak mau itu deh gitu, itu bukan Husni banget gitu. Tadi ya, yang pertama enak dan tidak enak, itu saya cenderung malas untuk memasukkan ya, gitu, karena sepertinya bukan food critics ya. Iya, itu berbeda sih sebenarnya. Food critic itu kan di kita sebenarnya kulturnya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu lumrah dalam tanda kutip, walaupun ada jejak-jejak. Kalau di Jakarta Post dulu ada Mbak Laksmi Pamuncak, itu tahun 90-an ya, terus kemudian diteruskan oleh Kevindra Sumantri 2000-an pertengahan gitu. Itu salah satu tulisan yang cenderung agak kritik juga, dan dalam bahasa Inggris. Bahkan Mbak Laksmi kan memakai nama samaran ya kalau tidak salah. Itu seperti tradisi The New York Times gitu ya, ketika meliput sebuah restoran atau makanan yang ada di situ. Ada cerita menarik yang kritikus makanan terkenal dari The New York Times itu tahun 90, namanya siapa? Ruth Revel kalau nggak salah. Dia mendatangi restoran itu dengan dua kali kalau nggak salah. Pertama dia memakai baju yang trendy lah segala macam gitu, dan dia diperlakukan baik segala macam. Terus yang kedua dia pakai baju biasa aja segala macam, dia dilakukan berbeda. Terus kemudian berapa hari jebret liputannya di New York Times dan kelimpungan. Dan itu kan memang tradisi The New York Times udah lama ya, dari tahun 1859 gitu kalau nggak salah itu ya. Itu koran cetak pertama yang menulis tentang ulasan-ulasan kuliner dan kritik makanan gitu, kritik restoran gitu ya. Itu sih. Jadi kalau saya ya itu, enak tidak enak sih. Ya, saru gitu ya. Karena ngerasanya masih bisa diwakili oleh diksi lain segala macam kayak gitu. Kayak misalkan saya menemukan tidak enak pun, saya akan terus bertanya, oke, kenapa tidak enak gitu? Karena enak tidak enak itu selain hanya masalah personal, bisa jadi itu soal konstruksi sosial gitu ya. Atau misalkan tidak enak itu hanya karena kita tidak terbiasa gitu. Ketika saya dilahirkan misalkan di Papua misalkan, ya mungkin saya suka-suka saja gitu makan papeda atau segala macam, tapi saya ketika pertama kali mencoba itu bukan, jangan ngomong nggak suka dulu gitu, karena baru pertama kok udah ngomong nggak suka gitu. Karena umur makanan itu atau yang buat jauh lebih tua dari saya, jauh lebih tua dari Indonesia bahkan gitu ya. Kok sembarangan ngomong nggak enak gitu. Karena itu makanan udah berpuluh-puluh tahun di situ, hubungannya dengan masyarakat kuat segala macam. Kayak kurang masuk aja gitu buat saya sih.
Menulislah mulai dari apa yang dekat dengan kita ya, apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, dan tidak usah mengklasifikasi makanan itu dari soal tadi pertama enak tidak enak gitu, atau soal ini bukan makanan viral atau enggak gitu ya. Juga yang penting bagaimana riset ya, juga yang tadi juga didiskusikan juga soal bagaimana empati gitu ya, riset, empati, dan terus mencoba ya, coba aja dulu, urusan enak gak enak itu urusan belakangan, coba aja dulu gitu, supaya kita tahu ekspor lidah kita tuh tidak hanya, kalau saya Jawa, tidak hanya Jawa, makan lidah Jawa saja yang berkecamuk dalam mulut saya gitu, tapi ada preferensi dari rasa-rasa yang lain gitu sih. Itu sih kalau dari saya. Oke.